Buku audio Sejarah Kelas 11 Tahun 2021 Bab 1 Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Pada bab pertama ini, kalian akan mempelajari periode masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Untuk memberi gambaran mengenai setting peristiwa, maka bab ini akan dimulai dengan pemaparan tentang perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing yang berkuasa di Indonesia. Bab ini ditutup dengan materi tentang berbagai dampak yang diakibatkan oleh penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, mulai dari dampak yang bersifat eksploitatif, edukatif, dan lain-lain. Teman-teman, selanjutnya simak dan jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kalian tahu bagaimana periode kolonialisme berlangsung di Indonesia? Atau bagaimana perlawanan bangsa Indonesia pada saat itu terhadap kolonialisme? Dan kira-kira apa saja ya dampak kolonialisme di Indonesia serta relevansinya dengan kehidupan kita di era sekarang? Apakah kalian dapat menjawab pertanyaan kunci dari pembahasan materi bab 1? Adapun tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, kalian diharapkan mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing. Tujuannya agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau bentuk lainnya. Pada materi audio bab pertama ini, kalian akan diberikan gambaran mengenai setting peristiwa tentang perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Salah satu hal yang mempertemukan dunia timur dan barat adalah rempah-rempah. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui berbagai macam rempah yang terdapat di Indonesia? Tahukah kalian bahwa rempah-rempah yang berasal dari Indonesia mampu mengubah alur peradaban dunia? Jalur rempah adalah rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan antar suku dan bangsa lain dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan maupun sebagai komoditi dagang. Jalur ini pula yang menghubungkan antara belahan dunia barat dan timur. Apakah kalian tahu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah komoditi dalam perdagangan internasional pada masa itu? Rempah-rempah telah digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti Arab, Cina, India, hingga Eropa sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan. Adapun kata kunci yang akan kalian pelajari pada bab pertama ini yaitu kolonialisme, perlawanan bangsa, perubahan ekonomi, sosial dan budaya, serta refleksi. Kata kunci tersebut akan menjadi inti materi yang akan dibahas pada bab pertama ini. Maka dari itu, ingat dengan seksama kata kunci tersebut ya. Adapun pembahasan materi pada bab pertama ini akan terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu subbab A, tentang keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global, kemudian subbab B, mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, dan terakhir pembahasan subbab C mengenai dampak penjajahan di negeri koloni. Nah, bagaimana? Tertarik untuk menyimak materi sejarah lebih mendalam bukan? Terkaitan antara sejarah, antara situasi regional dan global. Bagian pertama, mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Teman-teman, apakah kalian pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Ternyata pada dinding Candi Borobudur
Terdapat relief yang menggambarkan aktivitas pelayaran dan perdagangan orang-orang di Nusantara pada saat itu. Kalian pasti penasaran dengan bentuk relief tersebut. Tenang saja, kalian dapat menemukannya di internet. Jika kalian mengalami kesulitan mencarinya, kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua di rumah ya. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi pembahasan yang berkaitan dengan relief tersebut loh. Bagaimana ya aktivitas perdagangan dengan pelayaran di kala itu? Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Sejarah mencatat, manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy, alias Claudius Ptolemeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik rempah kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia, seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad 2. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 131, dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa atau Yediao pernah berkunjung ke Cina, Wuryandari 2015. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada awal abad 2 Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Selain Nusantara menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, ketika itu Nusantara juga menjadi tempat persinggahan jalur maritim internasional, seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad 5. Ia berlayar menuju India, melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Mulyadi 2016. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Seorang pengelana asal Portugis, Tom Pires, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 hingga 1515. Ia menulis pengalamannya dalam buku yang berjudul Sume Oriental Ketrate Domar, Rosso Ate Auschwitz, yang artinya ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya, hingga ke wilayah Champa dan Kamboja. Nusantara memiliki sejarah yang sangat menarik, bukan? Menjadi bagian dari bangsa ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Mari kita torehkan sejarah berikutnya untuk generasi mendatang. Namun sebelum itu, kalian harus benar-benar mengenal sejarah Nusantara. Salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas mengenal rempah-rempah asli Indonesia. Setelah kalian memahami pembahasan materi, selanjutnya silahkan buat kelompok dan berdiskusi untuk mengidentifikasi rempah-rempah asli dari daerah kalian serta kegunaan rempah-rempah tersebut. Terlebih pada situasi pandemi, pengetahuan tentang pengobatan alternatif lokal menggunakan rempah-rempah sangat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan.
Yang harus kalian lakukan yaitu membuat daftar nama-nama rempah asal daerah dan fungsinya dalam kehidupan manusia dengan teman di dalam kelompok kalian. Kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian kepada guru dan teman-teman di kelas, agar manfaat dari berbagai macam rempah dapat diketahui secara luas. Sampai di sini pembahasan untuk bab 1 subbab A pada bagian pertama mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Untuk audio bagian berikutnya, kalian masih menyimak materi pada subbab A, topik bagian kedua yang akan membahas mengenai penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya.